Ini cara berzakat biar benar. Ini biar benar cara bagi zakat nanti. Saya berharap antum pada nih ke depan duitnya banyak. Nih bagi zakatnya biar benar, karena tidak sedikit kaum muslimin mengeluh, kok usaha saya menurun perlu ada zakat. Bener nggak kita udah zakat? Jangan-jangan kita udah ngeluarin tapi belum berzakat. Apa udah ngeluarin? Yang penting udah ngeluarin gitu. Iya gitu dia. Nah ya ini ngaji nih begitu, supaya kita harus paham begitu. Ini cara berzakat biar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari data yang ada mengukur kondisi sekarang, paling yang ada nih fakir, ya kan? Ini biar rapi nih bagi zakatnya, ya kan? 2 miskin. Karena kita bagi sendiri, paling ada sabilillah, begitu ya? Gitu tuh. Nah, kalau ada 3 doang, nih, ini cara bagi zakat. Oh, ada 3 di kampung gue, kata kita, fakir, miskin, sabilillah. Duit zakat kita ada berapa? Kita hitung, duit kita ada 500 juta. Kan lebih daripada 80 gram emas tuh. Begitu, kalau segramnya sejuta aja 80 juta kan udah lebih 500 juta. 500 juta dibagi 40. Berapa tuh? 12,5 juta. Ini kan tukang hitung-hitung nih. 500 dibagi 40. Berapa? Iya, 12,5 juta kan begitu ya. 2,5%-nya begitu. 2,5%-nya 12,5 juta. Karena duit kita ada 500 juta umpama. Ini mau zakat nih, udah setahun nih duit, ya kan? Kita ngebagi zakatnya tanggal berapa? 15 Ramadan. Baik, ini 15 Ramadan. Ajang bagi zakat kita. Itu, wah ada 500 juta. Baik, berarti zakatnya 12,5 juta. Ini bagaimana cari zakat? Nah ini yang tadi. Ini fakir, ini miskin, ya kan? Ini sabilillah. 3. 12,5 juta dibagi 3. Ini biar benar cara bagi zakat nanti. Saya berharap antum pada nih ke depan duitnya banyak. Nih bagi zakatnya biar benar, karena tidak sedikit kaum muslimin mengeluh, kok usaha saya menurun perlu ada zakat. Bener nggak kita udah zakat? Jangan-jangan kita udah ngeluarin tapi belum berzakat. Apa udah ngeluarin? Yang penting udah ngeluarin gitu. Iya gitu dia. Nah ya ini ngaji nih begitu, supaya kita harus paham begitu. Ini cara berzakat biar benar gitu. Saya itu sama kawan-kawan majelis itu kalau Ramadan suka kumpulin sini biar ngerti cara berzakat, biar Anda jangan oleng dalam bisnis, karena rumusnya nggak bakalan oleng kalau kita benar berzakat. Zakat dulu. Ini kita biar gampang, umumnya kita 3 dah, ini umumnya begitu, fakir, miskin, sabilillah. Berarti kalau ada 3 bagi 3, kalau ada 4 bagi 4. Ini kita bagi 3 aja dulu ya. 500 juta. Berarti zakatnya kan 12,5 juta. Maka lagi ngomong 12 juta aja, setengahnya kita simpan dulu. Kan dibagi 3 tuh 4 juta kan? Berarti si fakir 4 juta, si miskin 4 juta, si ini 4 juta. Tinggal 500 bagi 3. Begitu tuh. Begitu 500 ribunya itu. Begitu tuh. Kan 4 juta 150-an lah. Biar gampang aja. Yang satu 4,5 dah. Yang ini 4, yang ini 4 kan begitu tuh. Tuh udah. Ini biar bagi zakat nih bener. Udah. Berarti ini nih anggap deh 4,5 ya kan. Ini 4, ini 4. Kan totalnya 12,5 juta. Baik. Ini kita udah pisahin. Miskin ada berapa? Biar gampang. Ada 100. Nah, minimal supaya bener nih. Ini namanya biar gampang saya menyebut departemen. Departemen fakir, departemen miskin, departemen sabilillah. Begitu. Bagi 3. Bagi 3 duit tuh.
Sesudah bagi 3, ini kalau pengen bener minimal pergolongan 3 orang minimal. Lebih dari itu boleh, minimal 3 orang. Ini miskin 3 orang, artinya duit 4 juta tadi minimal dibagi 3, nggak boleh dibagi 1. Salah kita begitu. Artinya 1 orang aja dah, nggak boleh. Kita disuruh gantiin dari kantong kita non zakat, yang 2 yang belum kita bagi. Jadi minimal 3 orang. Lebih dari 3 boleh, silakan. Mau 100, mau 200 orang gitu, silakan. Minimal 3 orang per departemen, biar gampang. 3 orang. Miskin 3 orang. Miskin 3 orang. Begitu. Si fakir. Miskin ada berapa? Ada 1000. Kira-kira kita mau bagi berapa? Saya bingung kalau semuanya nggak cukup ini. Kalau orang ada 1000, 4.000-an 1 orang, nggak berasa. Saya mau 100, silakan. Saya mau 50, mau 3 orang, 3 orang aja minimal. Pokoknya 3 orang ini minimal, nggak boleh nggak. Lebih silakan. Begitu, masing-masing nih. Dan ini yang dipengeni oleh agama cara bagi zakat. Apalagi kita pengusaha besar nih begini. Biar benar cara bagi zakat ya. Kita pengusaha besar, perusahaan kita banyak, biar gampang. Duit kita yang ada adalah 10 miliar. Begitu, namanya juga kita usaha ya kan. Ada berapa? 10 miliar. 10 miliar 10, 2,5%, 250 juta ya kan. Tuh 250 juta tuh 2,5%-nya. Kan kita harus jago matematik gitu. Jangan dagang jengkol rugi mulu, salah ngitung. Begitu. Kan kita harus bisa ngitung. Begitu. Ngaji fikih kan ngaji matematik Bapak Faraid. Harus kita bisa matematik. Maka kalau kita 10 miliar, berarti kan zakat kita 250 juta. Nih cara zakat yang bener nih, cakep nih. Kalau diamalin gitu, umpamanya nih, begitu. Nah, 250 juta kan dibagi 3, betul nggak? Dibagi 3, jadi berapa tuh? 25, 8 deh ya? 80 jutaan ya? Nah baik, 80 jutaan lah per orang. Lagi 80 aja kan 240 juta tuh kan. 10. 80 juta per departemen. Nih cari bagi zakat nih biar benar. Moga saudara nih kaya raya nanti. Nih amalin ajaran agama. Karena itu nggak bakalan bingung saudara. Cara ngatur agama nih ya. Nih amalin. Kan 80 juta. Departemen ini belum orang nih. Baru kita kelompokin di rumah kita semuanya, dipernah-pernahin kata orang Betawi. Udah nih 80 juta, kita tanya nih si fakir, Bang Udin, iya, lu bisa apa? Tuh, ini cara zakat nih, lu bisa apa Bang Udin? Waduh, kalau bertani kagak bisa, kalau dagang gue bisa. Dagang apa yang bisa? Gue dagang gorengan. Gitu, tahu dato, tahu isi, gue bisa. Kira-kira gerobak berapa? Ya kalau di kampung kita gerobak 4 juta masih dapat. Modal buat gorengannya berapa? Modalnya buat gorengan ya 3 juta dapat. Jadi 7 juta. Oh, iya baik. Kita kasih dia 7 juta. Tuh agama tuh. Ini namanya mengentaskan kemiskinan. Ini agama. Kasih nih si Udin nih 7 juta. Lo beli gerobak. Lo beli ini tuh begitu. Nah si Udin nih kan udah kepotong tuh 7 juta umpama gitu. Kata kita nggak dapat kalau 7 juta. Kata kita gerobak sekian. Ya itu kan tinggal saudara contoh doang ini yang saya mau maksud. Udah nih si Udin tahun depan bisa zakat. Kan dia dagang, udah ngaji. Jadi orang miskin berkurang. Itu namanya mengentaskan kemiskinan, paham nggak? Islam tuh begitu, cara bagi zakat. Bukan 1 orang 10.000.
Jadi nggak berasa. Nah, si ini kenapa lubang puyang bayar sekolah bocah? Nggak ada, saya stres. Berapa bayar sekolahnya? Sebulan sih cuma 200.000. Ini udah nunggak nih hampir setahun. Hitung nih buat bayar sekolah. Tuh begitu kayak begitu. Kalau saudara mengenal, mohon maaf, mengapa kami kadang suka bagi motor sama anak majelis? Itu kayak begitu sebetulnya, sesuai kebutuhan. Dari mana ini duitnya? Ya pokoknya dari mana, kayak kalau bahasa saya kayak begitu cara saya. Kenapa anak-anak majelis tuh banyak saya beliin motor tuh? Kadang saya dengan bahasanya, kenapa lo jalan kaki? Bini lahiran, motornya saya sekolahin nggak cukup juga, saya jual juga akhirnya. Oh jadi lu kagak punya motor? Kita ngintip gigi 2000 kita, sedekah kita tuh. Oh ada 5 juta. Pasti kita tegur, ada nggak motor yang 5 juta? Ada motor anu gitu, Mio. Baik, lo cari motor yang model apa? Mau PCX, yang penting 5 juta. Itu kan bahasa kita, orang kita punyanya 5 juta, begitu maksudnya. Begitu, itu kan candain dia, candain. Pokoknya 5 juta kita di atas ini nggak ada, karena kita nggak ada lubang sedekah saya di atas ini. Begitu. Inilah yang kita bisa kasih. Sayang kagak, karena emang kita udah punya kotak sedekah begitu. Kayak begitu diantaranya. Kenapa kayak begitu kan, kayak begitu? Tuh kayak begitu diantara amalan tuh. Nah, maksud kami di dalam bab zakat tuh kayak begitu. Kalau tadi itu 10 miliar, 50 juta, 80 juta. Ini nggak usah dibagi 80 juta dikali sekian ribu orang. 180.000 kurang berasa bapaknya. Ini bisa apa? Saya bisa Gojek, carikan motor. Nih, beli motor. Begitu. Ini namanya mengentaskan kemiskinan. Beli motor, duit dari gini-gini. Gitu. Ini begini. Ini Ustadz, baik. Kenapa kamu ngelamun mulutan? Ini kitab. Pengen ngaji nggak punya. Kitab apa? Kitabnya itu Biharul Anwar. Waduh, kitab ulama Syiah ini. Iya, tapi ini ngaji saya demen banget kitab ini. Kita tahu harganya 25 juta. Ini ada 80 juta. Nih 25 juta beli. Begitu. Orang kitabnya mahal ya kan? Wah, kitab mahal, kitab 4 juta, 5 juta, 6 juta. Begitu kitab, nggak ada. Gitu, ada sih 100.000 Batabin, Batamoubin. Kitab nggak ada yang murah ya kan? Kitab mahal 4 juta, 7 juta. Dia puyang bagi. Jadi berasa ngasih orang tuh beras. Saudara punya saudara susah. Dari sini nih cara ngasihnya, dari zakat. Termasuk bapak punya anak, kan anak nggak sama derajatnya. Ada yang kaya begitu, ada yang tinggi, ada yang miskin. Yang miskin bagi. Dari mana? Dari duit zakat ini. Kan miskin, oh mantu kita miskin, bagi. Nah, anak-anak kita protes, si anu dibagikan mantu, bukan anak. Kita jangan nomelin, duduk tong, duduk begini tong. Lo tahu, bapak bagi dia, tahu, bapak kan bagi dia 10 juta. Begini tong, lo malam tahajud 2 rakaat baca kuliah kulhu, lalu minta sama Allah, ya Rob jadikan saya miskin kayak ipar saya bagi. Lo apa kayak begitu? Itu duit zakat. Lo jangan ngiri, kudunya lo bantu dia. Begitu agama nih, biar kita paham cara bagi zakat, biar benar cara bagi. Jadi kita jangan ngiri orang dibagi, mungkin karena dia susah. Kita nggak dibagi, jangan. Ngapa gue dibagi? Namanya pengen miskin, jadi miskin. Jangan. Kalau bisa kita bisa bagi. Itu begitu. Jangan ngiri sama orang yang dibagi. Enak dia, kagak enak, kagak. Itu begitu hidup. Kalau ngiri bakal ribet jiwa kita. Nggak begitu. Jadi orang tuh begitu. Jadi ada takaran cara ngebagi zakat. Jadi mohon maaf, per departemen minimal 3. Lebih dari 3 kurang dari 3
ini cara bagi zakat. Kenapa kita perusahaan jadi jebol, dagang kita jadi menurun, bisnis kita jadi jebol, anjlok, kolab? Seringkali kita cuman ngeluarin doa 2,5% tanpa jalurnya kemana. Tuh begitu maksud saya. Cara baginya bagaimana? Karena Islam ini mengatur, nggak boleh asal bagi-bagi aja. Begitu. Contoh kayak fidyah, ya kan? Ya, keluarga kita meninggal, kan kita nggak paham kalau adat-adat Haji Basir ini, saya kurang ngerti begitu. Ada beberapa daerah adat, kalau kemudian meninggal dia mau bayar fidyah, taruh di masjid tuh beras, ya kan? Nyolatin tuh. Yang bawa orang kaya, kagak jadi fidyahnya karena kaya, malah yang miskin kagak bawa, dia kagak ngambil. Emang dia juga temennya manggul-manggul, apa namanya? Kurung batang, ya kan? Dia kagak keburu bawa, mana yang kaya yang ngambil. Jadi enggak kudu begitu, enggak, anterin aja sama tetangga kita. Sebelum kita ngebagi, nyolatin, kalau kita ada duit, ninggalin berapa hari puasa bapak kita. Oh, bapak kita ninggalin puasa sebulan. Oh, sebulan, baik, karena sakit sebulan ya sehari semut, biar gampang sekilo dah, berarti 30 kilo. Enggak mesti satu orang aja 30 kilo. Pergi ke rumah nyai kita yang susah, nyai ini fidyah atas meninggalnya bapak kita. Udah kita niatin di hati di rumah, niat saya mengeluarkan beras sejumlah 30 mud untuk menggugurkan kewajiban puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh almarhum bapak saya. Dah tinggal bagi doang nih nyai, udah beres. Kayak begitu, biar kita enak begitu. Artinya jangan sampai teman kita yang kaya dapat malah yang miskin kagak dapat. Ini fidyah, larinya fakir miskin begitu. Ini harus kita pahami. Akhirnya kita yang tadinya sehat jadi karena makan bukan haknya. Ini jadi repot. Begitu maksud saya. Ini yang harus kita jaga, hati-hati dalam hidup. Hati-hati itu dalam hidup. Itu kayak begitu. Kalau mau, saya banyak orang ngasih beras sama saya bilang, saya kagak mau kalau beras fidyah. Jangan. Sini saya ajarin aja bagaimana ya, saya pengen bagi pak kiai. Jangan, sayanya dosa fidyah, dan saya juga walaupun masih susah, saya nggak pengen jadi orang miskin gitu. Kalau ini pengen jadi orang miskin, saya kagak mau. Oh, nggak mau. Kalau begitu bukan dari fidyah. Boleh kalau bukan dari fidyah mau nggak apa-apa. Kalau fidyah saya nggak mau. Bagi si anu begitu. Tuh begitu. Ente kalau mau bagi santri, tuh santri tuh makannya kasih santri aja, nggak apa-apa, dia orang miskin lagi juga menurut ilmu lagi bagus, kasih dia. Saya jangan, nggak boleh kata kita. Ini ada aturan agama nih, diatur. Nah ini nih cara bagi zakat biar kita benar. Udah nih benar fikih tuh, udah paham tuh ya. Minimal berapa? 3, lebih dari 3 silahkan. Cara ngitungnya begitu, cara ngitungnya. Nanti saudara baginya niatin sebelum ngebagi begini nih, kan tadi 10 miliar berarti 250 juta ya kan gitu ya. Niat saya mengeluarkan, atau bahasa singkat aja, ya Rob ini zakat harta saya, terimalah ya Allah. Udah jadi, niat di hati aja. Baik, udah jadi tuh. Baik, saya ajarin nih cara-cara akhlak. Udah tuh duit tuh ya, bikin amplop. Nih saya tuh bikin amplop, tulis zakat mal. Kalau zakatnya mal, dagang zakat dagang. Amplopnya cetak aja zakat dagang. Daleminnya nih kasih tulisan dia di bawahnya. Mohon doanya agar supaya dagangan saya laris. Al-Fatihah. Jadi orang tuh bakal doain. Satu orang miskin satu Fatihah kali 1000. Masa kagak ada yang manjur? Usaha kita bakal tambah bangkrut? Kagak bakalan. Beneran. Ini rumus begitu, rumus bagi zakat, rumus itu begitu, rumus bagi zakat, bagi begitu. Jadi orang tahu supaya jangan sampai orang muji begitu, muji kita begitu. Loh ini sedekah mulu, bukan duit orang begitu.
supaya jelas cara ngatur. Nah udah begini nih kita ngerangin akhlak ya, ini di luar fikih udah tuh per departemen 3 lebih minimal, lebih 3 silahkan begitu. Kemudian akhlaknya daripada orang fakir miskin sabilillah ini ada kriteria lebih yang zakat kita bernilai ganjarannya enggak kayak itu. Cari yang rajin ibadah, rajin ibadah, umpamanya merbot ya kan, orang majelis dah miskin gitu, cari yang rajin ibadah, jadi dia bakal bersyukur. Oh ya Rob, berkat saya ngurusin masjid ada aja orang bagi, alhamdulillah tuh, jadi semangat gitu, semangat begitu, semangat begitu. Ini saya ambil contoh, kenapa majelis kita ngajak ngumrohin merbot begitu, bukan ketua umumnya begitu, bukan ininya, supaya merbot ini yang kurang diperhatiin ini diperhatiin. Sebetulnya saya sih ngajarin doang begitu. Kenapa itu merbot kalau umroh? Yuk ke Mekah, merbot iuran, pengurus majelis bantuin ke merbot. Untuk apa? Supaya dia terima kasih sama Allah. Oh ngurusin rumah Allah tuh bisa dianterin ke Madinah. Jadi orang berlomba-lomba pengen ngurusin masjid, pengen bantu bebersih masjid. Begitu. Kudunya kalau bahasa kasarnya, bukan saya orang kaya di masjid di mana saya ngajar. Tapi enggak begitu. Ini cara kami mengajak orang supaya orang tuh paham penting nolongin orang. Begitu. Dan tidak kita, ini bukan dari saya, makasih makasih pengurus masjid nih iurannya nih tuh begitu. Itu yang kita sampaikan sama masyarakat. Itu ada aturan dalam agama supaya begitu. Piring yang rajin ibadah kan bakal dibeliin sarung sama dia, tapi jangan sampai duit zakat dibeliin sembako sama kita. Ini zakat 50 juta beliin sembako dibagi, dosa kita. Namanya kita ngatur aturan Allah, dolim kita. Kalau mau sembako jangan dari duit zakat, tapi duit kita non zakat, karena zakat mah udah milik dia, kita cuma ngebagi doang. Nah kalau udah milik orang jangan, nggak boleh. Kita pimpinan perusahaan, kebetulan kita dagingnya Abu Gosok, jadi sama karyawan kita, lu gajinya Abu Gosok aja, nggak duit, nggak boleh gitu. Gajinya duit dia, urusan dia bahwa mau beli Abu Gosok, mau beli sembako, urusan dia, jangan kita beliin sarung. Udah karena Ramadan beliin sarung aja duit zakatnya, jangan, nggak boleh, salah kita. Padahal ini zakat, jangan. Zakat ya zakat. Ini yang menyebabkan kenapa perusahaan pada jebol, bisnis kita jadi menurun. Salah kita di dalam menata dan mengatur berzakat. Jadi ini yang harus dipelajari oleh orang-orang yang usaha, yang dagang, yang ini. Saya sih dagang, tapi ya Allah buat bayar sekolah aja susah. Namanya ente masih miskin. Begitu. Kan ada zakat dagang. Iya bagaimana? Ada standarnya. Sholat aja wajib, enggak ada standarnya. Kalau orang tuh bahagia, enggak sholat. Dikit itu enggak perlu. Wajib sholat enggak? Wajib sholat enggak? Kudu dibawa kemana? Iya gerogol. Kayak yang begini mah. Jadi walaupun suatu wajib ada kriterianya. Zakat dagang ini wajib, bagaimana? Ada aturannya. Begitu, enggak asal itu kan dagang wajib zakat, enggak begitu. Diatur. Nih, supaya kita tertib, biar enggak bingung. Saya ajarin nih. Kenapa banyak kita jebol? Kita banyak sedekah rajin, zakat dagang enggak, kurang tertib. Padahal sedekah itu namanya tahajud, zakat dagang namanya sholat subuh. Tahajud mau rajin, subuhnya orang pernah sholat, sama aja bohong. Jadi namanya enggak benar. Yang wajib dulu, baru yang ini harus diatur. Ini cara kita supaya kita benar adanya. Tuh kurang lebih begitu tuh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Buat tanya jawab aja, silahkan kalau ada yang ditanya. Baik. Jadi pernah ada namanya zakat produktif.
Apa itu? Jadi ada orang yang tadi contohin mengasih modal ke orang buat dagang di gorengan. Dalam jangka waktu setahun nggak diambil, di tahun kedua dibagi hasil. Apakah itu termasuk zakat atau enggak? Iya, itu namanya bukan zakat produktif, namanya salah dia pinjaman barangkali. Kalau zakat dia nggak boleh ambil. Kalau zakat dia udah berhasil, andai diambil, ambil zakatnya, dia jadiin amil untuk nolongin, begitu. Artinya ngajarin, coba kamu zakat, berapa hasilnya, begini. Oh kamu wajib zakat, sini keluarin sekian. Ngajarin tuh, yang dia cuman ngambilin doang untuk dibagi kepada orang lain, silakan, begitu. Oh enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa yang kayak begitu. Barangkali kalau sampai terjadi kayak begitu, dugaan saya dia bagaimana mengelola, karena ini udah maju, dia mau mengalihkan kepada yang nggak maju, bukan untuk dia. Jangan-jangan begitu. Kalau begitu mungkin bisa, mungkin. Jadi artinya ini udah maju, akhirnya karena dia nggak didongengin bahwa ini adalah duit zakat, karena merasa dia udah sukses lah dagangnya, dibalikin tuh modal bergampang 10 juta dah gitu ya, atau 20 juta gitu. 20 juta balikin. Nah ini jangan-jangan bukan dia dibalikin, dimakan oleh dia, jangan-jangan, tapi untuk orang lain lagi. Bisa jadi kalau begitu mungkin saja yang kayak begitu. Tapi kalau buat dirinya salah dia begitu. Karena ini mau membantu orang biar dia mengentaskan kemiskinan. Itu kayak begitu, mengentaskan kemiskinan. Itu kayak begitu. Dulu saya lupa nama kiainya di Jakarta Timur itu, ada kiai hebat. Ini kredit belum ada. Artinya dagang-dagang kredit itu motor belum ada dah. Zaman dulu belum ada begitu. Ini kiai hebat. Kiai hebat. Jadi kiai itu suka beliin motor, tapi buat ngojek. Zaman dulu ngojek luar biasa. Kiai ini. Jadi dia nggak bercerita nih ada kiai ini. Jadi ini orang nganggur, mau nggak ngojek, saya beliin motor. Lo nyetor saban hari 20.000 mana? Kata kiai. Gitu. Cukuplah umumnya begitu, 20.000 tuh nyetor. Tapi ini kiai ini hebat nih. Tapi syaratnya lo sholat. Kalau nggak sholat motornya gua tarik. Kata kiai nih. Iya baik, begitu. Jadi dia 20.000, dihitung sama kiai itu sampai seharga motor. Harganya 10 juta. Setelah udah lunas 10 juta, duitnya udah balik, dibilangin sama si kiai, motor buat lo. Begitu. Karena dia pinjaman lunak. Pinjaman lunak. Jadi dia suruh ngojek buat begitu. Ada kiainya. Dan itu ratusan pada sholat semuanya. Ini tuh kayak begitu. Ini namanya pinjaman lunak. Pinjam 0%. 0%. Itu begitu. 0%. Itu begitu. Ini diantaranya, mohon maaf, ini ngomongin majelis. Sebetulnya ada mic ini saya kurang mau ini, tapi nggak apa-apa ilmu. Saya nggak suka. Ini majelis kita kalau mau saya dongengin. Contoh, bikin kalender. Majelis kita, ada kawan kita yang ada duit. Ini kalimatnya nih yang sebenarnya. Biar gampang aja. Bang Desi, minjemin duit berapa? 100 juta buat nyetak kalender. Kita sampein tuh sama masyarakat. Nih kayak saya dongengin, nih kalender semuanya wakaf. Realnya enggak. Realnya wakaf itu setelah ngebalikin duit dia, karena pinjaman 0%. Duit dia 100 juta. Balikin nih duit dia nih 100 juta nih. Umpamanya modalnya 100 juta gitu, atau modalnya 40, tergantung tuh nyetak berapa dia. Anggap dia 1 juta. Nih 100 juta Bang Desi. Balikin tuh sekian bulan orang pada bayar tuh. Kelebihannya dapat berapa? Mau 20 juta. Itulah wakaf masyarakat semuanya. Tuh begitu kerjaannya. Tuh namanya pinjaman lunak namanya. Pinjaman lunak 0%. Daripada duitnya ditaruh di bank, nggak ada dapat duit seperak-seperak, mendingan buat wakaf, minjemin doang buat wakaf. Itu yang terjadi.
dalam nyetak-nyetak yang ada tuh masyarakat tuh namanya pinjaman lunak, pinjaman 0%, begitu. Tapi kelebihannya semuanya buat wakafnya masyarakat. Jadi berapa aja orang ngasih, itu yang terjadi. Kayak kalender galam itu begitu, itu namanya wakaf semuanya setelah dipotong pinjaman orang. Jadi ketika umpamanya dapat 40 juta, itulah nilai wakaf dari seluruh masyarakat dari hasil ini. Itu cara kayak begitu tuh. Mencontoh ya yang Jakarta Timur tuh kayak begitu. Kerjaan-kerjaannya. Daripada duit si fulan ini ada di bank gitu, dapat duit juga kagak. Di duit 30 juta ya kagak dapat faedahnya seperak. Mendingan bantu agama, pinjemin 0%. Begitu. Banyak tuh kawan-kawan majelis itu kerjaannya kayak begitu. Kan ganjaran gede dari 30 juta jadi 70 juta kan berarti 40 juta, berarti sudah 40 juta kan, begitu masyarakat itu nilainya balikin, itu totalnya kayak begitu cara menghitungnya. Itu yang terjadi kayak begitu tuh, namanya pinjaman 0%. Ini dalam hidup. Jadi nggak boleh kalau kita zakat bantu-bantu aja begitu. Cuman kita jangan diomongin, takut dia lagu-lagunya begitu barangkali. Karena ini zaman akhir ya kan. Udah berapa ini kian gitu. Makanya dia nggak balikin, jangan-jangan begitu. Karena nggak diomongin, makanya dibalikin. Begitu maksudnya biar dia tanggung jawab kan. Kalau dibilang ini duit zakat ya, udah lu habis-habisin aja. Ya ternyata nggak produktif nantinya kalau begini nih. Itu barangkali kayak begitu maksudnya daripada yang zakat itu. Kurang lebih demikian. Allah alam. Ya baik. Senilai zakat lah gitu ya. Iya. Nilainya tadi kan kecil. Iya. Oh boleh saja bang, silakan saja. Itu bagus sekali. Kalau mau begitu tuh. Hanya yang abang harus perhatikan daripada nilai zakat ini, tolong dibagi kayak tadi. Yang zakatnya tuh. Jadi sehingga mengikuti. Umpamanya nih gini. Karena ini zakat kita ini kecil gitu. Biar gampang aja. Kalau kita duit 80 juta kan. Berapa tuh? 2 juta ya? 2 juta. Kecil kalau bagi tiga ini. Kecil. Kita tambahin sama sodako. Baik. Kita potong aja di fakir miskin nih. Yang 2 juta nih. Yang lain-lain ini buat yang lainnya. Kurang lebih begitu. Silakan. Enggak apa-apa. Itu namanya dalam bahasa agama. Wa antatawwa'u khairukum. Anda lebihkan lebih bagus. Begitu. Dari kadar zakat yang ada. Kurang lebih demikian. Cakep. Wallah. Iya baik. Yang sudah terlewat tuh bagaimana ceritanya? Contohnya, dulu nggak zakat segala macam gitu macamnya atau begitu? Oh baik, baik. Iya ngutang zakat. Kalau kita tahu ada nilainya, gantiin aja. Gitu. Kalau kita tahu nilainya. Kalau kita nggak tahu, udah wa ilaihi turjaul umur. Balik ke nama Allah Maha tahu. Yang sudah, karena kita bingung ngitungnya. Begitu. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu, Bang Desi. Monop totalnya kita bisa ngira-ngira lah, karena orang belakangan itu demen akunting gitu ya, ada catatan-catatannya, ada pembukuan gitu dengan rapi, kita ketahuan sebetulnya kita wajib zakat ini. Kalau kita kebetulan itu bisa ngitung ada nilainya, kan nggak besar, itu udah 0,5% doang begitu, walaupun di total keseluruhannya kan jadi besar barangkali, tapi kan kita bisa angsur, yang penting kita pisahin, niatin bahwa saya bakal bayar utang-utang zakat saya. Begitu. Anda ditentukan bayar utang. Begitu. Yang penting kita catatannya aja, Bang. Catatan itu apa? Maksudnya gini. Tahun anu kita zakat biar gampang, kira-kira 1 juta lah umpamanya ya. Tahun anu kita 5 juta. Tahun anu kita hitungannya 6 juta. Dari pembukuan yang kita ingat aja dah. Kira-kira atau 1 juta, 2 juta gitu. Anggap deh total zakat itu keseluruhannya 10 juta gitu, Bang. Umpamanya gitu. Dari sekian itu kita bikin catatan, saya punya utang zakat yang belum saya bayarkan 10 juta. Buat apa? Kalau kita ternyata umur kita meninggal, ini nih bisa dibayarkan oleh keluarga kita ketika membaca diare kita.
Nah, ini bisa supaya kita nggak ada hukuman begitu. Di akhirat kan kita udah nyatet ini bahwa kita siap bayar yang 10 juta nih. Tinggal dibayar saja, tinggal dibagi. Zakat itu tidak perlu ngomong, ini tinggal kita bagi aja sama orang yang golongan-golongan yang tadi kita ketahui. Kurang lebih begitu. Yang penting kita ingat-ingat aja berapa ini begitu. Jadi daripada yang harus kita keluarkan, kayak utang aja lah kira-kira begitu. Kan? Untuk apanya nih? Oh betul. Jadi bukan. Jadi kalau kita niat ini, kita mesti niat bahwa kita kalau kitanya sekarang tidak ada, barangnya, duitnya payah, ya sudahlah. Orang kitanya nggak ada. Tapi kalau kita ada, maksud saya sesudah duit ini terkumpul 1 juta, 2 juta, bulan anu sampai anggap dia 10 juta total keseluruhannya. Kita niatkan ini ya Allah zakat harta saya. Gitu, terimalah ya Allah. Udah begitu tinggal bagi aja, tinggal bagi begitu Bang. Nah, hal yang paling penting barangkali kayak macam Bang Desi, agar supaya tidak bingung di dalam bisnis, saya banyak ngajarin kepada kawan-kawan yang bisnis, itulah mohon maaf kalau bahasa kami, jangan ditinggalkan. Istilah kami tuh gigi 2000, istilah kita sedekah saban hari itu. Kalau mungkin saban hari berat gitu, artinya rada repot orang usaha. Paling tidak setiap ada tender, ada proyek, kita potong sekian persen untuk CSR, untuk sodako lah gitu. Yang ini nggak mesti dibagi hari itu Bang. Begitu. Nih untuk apa nih? Agar supaya kita tuh jangan sampai, kan sering kali dalam kehidupan masa itu ada orang ngajuin proposal, ya kan? Proposal, ada proposal ini, santunan, tetek, bangekala macam, supaya jangan kecabut pada bagian modal. Begitu, kan bisa aja nanti kita ngambil modal, akhirnya kita habis. Tapi kalau kita udah sisihin, ini kotak, anggap deh kotak sodako begitu. Jadi nanti ketika ada orang minta santunan, keluarkan dari sini, minta ini keluar dari sini. Jadi kita enggak mengganggu pokok usaha kita gitu. Itu saya berharap kayak begitu. Karena beberapa orang saya ajarin, abang nih kasihan, saya bilang abang nih kan mungkin bakal ada orang datang sama abang minta proposal. Itu dia payah bisa 50, kata dia gitu, 50 proposal. Oh Masya Allah banyak amat ya, kata dia. Ini biar Anda jangan stres, Anda pisahin aja dalam bisnis Anda berapa persen seikhlasnya jiwa Anda. Yang ini nggak mesti hari itu dibagi Bang, kata kita. Nanti ada orang datang minta satu natim, ambil aja dari situ. Jadi modal bisnis Anda tetap berjalan. Begitu. Kalau enggak nantinya repot. Kita nggak paham mana modal, mana untung. Kita nggak ngerti gitu, repot gitu. Iya, campur aduk akhirnya jadi repot. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa gua udah sedekah tapi usaha gua hancur gitu? Padahal bisa jadi kalau kita ngobrol tuh dengan para pembisnis yang anjlok-anjlok nih, coba zakatnya. Kita suka cek zakat. Bermasalah enggak? Kalau enggak bermasalah, nanti kita baru cek barang lain. Karena ini urutan-urutan penyakit dalam bisnis yang menyebabkan menurun, ini yang paling pokok, yang kayak begini nih. Singkatnya kalau kita dagang atau bisnis, kita bertanyalah sama kiai di lingkungan kita, bagaimana aturan Islam bagi orang ini nih. Kalau ditanya, emang entenya udah dagang belum? Yang penting saya dapat ilmu dulu supaya saya benar. Itu penting untuk kita bertanya supaya kita jangan sampai salah dalam beragama ini. Jadi banyak orang dagang yang hancur karena salah di dalam tataran. Jadi bahasa gampangnya, yang penting udah ngeluarin 2,5%. Itu rumus orang tuh. 2,5%-nya kemana ini? Kan ada aturannya ini. Yang penting 2,5% aja. Ya kagak begitu. Jadi ibarat baju sama pembantu, yang penting udah cuci walaupun air got gitu. Ya kan kagak bersih-bersih juga, bukan nyuci juga, ada aturannya gitu. Nah ini hal yang paling penting di dalam agama, begitu. Nggak boleh selagu-lagunya, hancur aja pokoknya kalau selagu-lagunya dalam hidup. Orang lebih demikian. Allah. Baik. Iya. Gimana Beh? Gimana? Iya dagang. Iya. Oh iya, kalau kita nggak dapat dengan, jadi kan ngitungnya 1 tahun abangku. Makanya sebetulnya zakat itu ringan.
Jadi gini, di dalam dagang ini, dalam dagang disuruh ngitungnya 1 tahun. Umpamanya mulai dagangnya abang kita kapan? 1 Januari, maka mulai besok 1 Januari dihitung tuh ada berapa duit, ada berapa barang, biar gampang. Duit cash ada 20 juta yang berbentuk barang, kecap, tetek, bengek, segala macam, ada nilainya 70 juta. Tapi bentuknya barang, berarti 70 plus 20 kan 90 juta. Ini baru zakat 2,5%. Kalau nggak ada ya nggak zakat. Kalau kita dagang, tapi saya sih nggak nyampe segitu, 80 juta boro-boro, ya berarti kita sebetulnya masih miskin, masih berhak menerima zakat, begitu bang? Begitu, belum zakat, belum, karena kita masih susah, begitu, masih susah begitu. Jadi agama tuh tidak kaku, tidak. Sebetulnya duit ini suruh gantian doang. Kenapa disebutnya miskin? Bisa aja sekarang kita pengusaha umpamanya hari ini, besok itu miskin, boleh kita nerima gantian. Kan gantian doang ini. Nah, abang kita nih pengusaha, sekarang saya miskin, jadi orang miskin. Abang kita bagi zakat sama kita. Nah, kita usahanya maju. Abang kita menurun, namanya Allah kan kadang perputaran, bisa aja terjadi. Nah, saya bakal zakat. Nah, agama tuh begitu, dan itu indahnya kan. Karena itu ya, ya. Allah alam. Baik. Ini kayaknya duitnya pada banyak-banyak nanya ini. Demen ini. Kalau udah omongan duit ini, nggak apa-apa. Sekarang ada rencana membedakan antara miskin kan susah. Ini kan kadang-kadang kita lihat kan, ini orang fakir, ini orang miskin. Karena kita pakai orang miskin itu jadi satu aja. Enggak apa-apa. Nah, misalnya ini tidak dibagi 3, jadi dibagi yang 2/3 itu makin miskin, yang 1/3 buat wanita. Iya. Itu boleh. Boleh aja. Nah, terus kalau yang 1/3 ini karena mengaji itu mampu, misalnya tadi 80 juta kan gitu, Iya. Nah, kebetulan di daerah kita cuma mungkin ada 5 mengaji gitu, atau mungkin yang kita Iya, jadi ngitungnya sekelurahan aja bang. Iya, jangan kalau sekelurahan kan luas, bukan se-RT gitu. Begitu. Jadi kalau kita ini kita nggak apa-apa, masjid sebelah. Kalau abang kita ini termasuk usahanya umpamanya suatu saat kita maju, itu sampai dari mulai RT, RW, lurah. Jadi kita bisa kebagi itu semuanya. Itu begitu, gitu. Bisa kayak begitu nantinya bang. Cara ngebaginya. Jadi sehingga nggak apa-apa kamu sebelah, nggak jadi masalah begitu. Seperti itu cara baginya. Iya. Pokoknya kita Islam ini indah, enak kalau dijalanin dan nggak besar. PPN aja 10% bang. PPN, bener nggak? Kita belanja di Indomaret 10%. Islam cuma 2,5%, dikit. Gitu. Tapi 2,5% ini bikin memajukan usaha. Karena ini mematuhi perintah Allah. Kalau kita benar gitu. Kurang lebih begitu. Benar. Iya baik Ustaz. Iya boleh. Kadang kan habis ada yang meninggal malamnya akhirat. Iya. Karena masih ada gitu ke. Beras. Beras berikut makan. Iya. Itu gimana? Itu beras fidyah ataukah beras sedekah? Bahasanya sih dia. Oh, bahasanya fidyah. Wah, saya harus ajari nih cara-cara mensiasatinya ya. Jadi begini, artinya yang kaya juga dapat begitu ya. Iya baik. Emang jadi kendala nih kayak begini nih. Makanya kadang kiai itu ada ajaran hela. Kalau dulu di Betawi ada suka ada gerobak digoyang-goyang. Jadi caranya begini kalau memang kasusnya kayak begitu sedasan. Dan itu kalau saya mau tanya nih contoh kasus di Haji Basir ada kayak begitu. ada gimana kalau yang ada di masjid kadang-kadang dia bawa berat beberapa ribu. Baik, baik. Ada semua dibagiin gitu. Ya, kalau memang kasusnya kayak begitu, itu kan real agamanya yang jatuh fidyah. Ketika yang ngambil adalah yang mustahik, fakir miskin, itu baru jadi. Yang lain enggak. Saya bawa berarti biasa dengan dia gitu ya. Iya, umpamanya nih gini. Ini yang nyolat ini kan ada 50. Iya, yang miskin cuman ada 5 umpamanya. Maka yang jadi 5 orang ini doang. Yang lain kagak jadi. Dosa kan misalnya saya ngambil. Iya, kalau kita ke orang kaya ya dosa. Makanya cara nyelamatinnya bagaimana begitu. Bagusnya kita jangan ngambil kalau memang
fidyah. Nih bagaimana? Nih sebetulnya ini cara yang saya tidak mau ngajarin cara ini karena ini saya kurang suka, tapi kalau kasus begitu kasihan juga masyarakat kita gitu. Bagaimana nih biar halal semuanya? Caranya begini. Yang saya tuh sebetulnya tidak mau ngajarin ini, meski ada ajarannya kurang bagus, namanya hela. Contoh, apa tuh abang kita namanya siapa? Pak Sumadi. Baik. Umpamanya beliau ini mau fidyah. Ini bagaimana ini buat orang tuanya? Nih, bagaimana biar halal semua? Nah, kata Bang Sumadi, umpamanya Pak Wadi ini orang miskin, umpamanya diajarin caranya begini nih, caranya. Umpamanya fidyahnya berapa? Biar gampang 100 kilo gitu ya. 100 mud. Jadi kan 1 kintal ya. 1 kintal beras. Kan 2 karung gede tuh. Maka dikasih Pak Wadi sebagai orang miskin, kita cari orang miskin satu. Ya, nih caranya sebelum tahlilan, sebelum kalau ke masjid, sebelum dibawa nih, cari orang miskin satu. Anggap deh Pak Wadi orang miskin. Pak Wadi, ini adalah beras fidyah yang berjumlah 100 mud untuk membayar puasa yang ditinggalkan oleh abah saya selama 3 tahun 10 hari. Kan sebulan 30 betul ya? Iya kan, 3 bulan 10 hari, 3 tahun 10 hari kan? Iya 100 kilo kan? Iya gitu, sejumlah sekian. Kata Pak Wadi nih, kita ajarin harus ustadznya. Saya terima beras fidyah ini dan saya kembalikan lagi ke Pak Sumadi. Begitu. Saya hadiahkan lagi ke Pak Madi. Begitu. Maka beras itu milik Bapak. Fidyahnya udah punya dia, udah lunas. Maka milik si orang yang punya musibah ini, Saudara Sani, yang punya musibah nih, kan udah diterima sama dia, dibalikin lagi, disedekahin. Saya sedekahin lagi sama Pak Madi. Kata Pak Madi, udah saya terima. Jadi fidyah udah. Nah, karena ini beras ini bukan fidyah, beras sedekah dari orang yang berfidyah, maka Pak Madi bawa ke masjid, bagi semua orang. Namanya hela. Namanya. Hela tuh ngakal-ngakali. Tuh saya mau kurang mau. Gitu. Kenapa tuh? Oh iya, sedekah wadi, sedekahnya mah sebagai orang miskin gitu istilah kata. Sedekah orang miskin. Itu yang terjadi. Apa? Iya, secara fikih sah kan fidyahnya buat dia. Sah. Kan udah dibagi sama dia, dibagi kemari, udah dibagi sama sahibul musibah, dibagi sama semua orang, kan itu beras sedekah namanya.